Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas Minggu 30 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta R. Muskita dengan menggunakan tata kebaktian Minggu Adventus pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai 46. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 23 November 2025 sebesar Rp10.033.000. 4. Panitia pembangunan pastori jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1 keluarga di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp1.000.000. 2. Saudari Billy Slarmanat unit 2 sektor Melati uang sebesar Rp1.000.000. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan penutup mimbar warna merah dari 1 keluarga di sektor Bakung. Atas pemberian sumbangan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 6. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan. 1. Surat pemberitahuan dan himbauan dari Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dengan nomor 350-SND-D-2-11-2025. Salam sejahtera. Dalam upaya menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ambon saat pelaksanaan Pesta Santa Claus tahun 2025. Maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap pelaksanaan Santa Claus diharapkan menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan, baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, dan senantiasa mentaati serta mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan. Sebagai tradisi, kunjungan Santa Claus yang menggunakan mobil pick up untuk mengangkut Santa Claus cukup terdapat 4 orang yang duduk di bak pick up seperti contoh: 1 Santa Claus, 1 Ibu Peri, 2 Swartepit untuk kendaraan roda 4 yang digunakan paling banyak 2 unit, dan kendaraan roda 2 paling banyak 4 unit. 2. Dalam penggunaan sirine agar tidak digunakan secara bebas. Bila ada penggunaannya, cukup di tempat tujuan sebagai penanda tradisi kunjungan Santa Claus. 3. Tidak membunyikan sirine atau membunyikan lagu dengan volume tinggi ketika melintasi tempat ibadah atau pada waktu sholat. 4. Kegiatan kunjungan Santa Claus dilakukan hingga pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam, dan setiap ada permasalahan agar disampaikan kepada pihak kepolisian dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik dan aman. Harapan kami, pelayan Santa Claus menjadi layanan yang mengedukasi anak dan memberi sukacita, bukan menakutkan atau dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap anak. Demikian pemberitahuan dan himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Sekretaris Umum Pendeta HR Tupan. Pemberitahuan yang kedua, pemberitahuan kedua kali untuk rencana pemberkatan nikah pada tanggal 6 Desember 2025 bagi calon pasangan suami istri Saudara Brian Rolando Miru, anggota Jemaat GPM Bethesda, dan Saudari Pika Piorika Pamela Tomasua, anggota Jemaat GPM kategori Altenia AD Penil Bentas. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Pemberitahuan yang ketiga, surat dari Ikatan Keluarga Tuhaha Ikta Wilayah Nusa Niwe. Ikatan Keluarga Tuhaha Ikta Wilayah Nusa Niwe mengundang Bapak Ibu saudara-saudari segenap anak cucu Benusa Malatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niwe untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Ikta Wilayah Nusa Niwe dan wilayah Baguala yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat Pantai Sopapei, Sulibawa. Demikian undangan disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara diucapkan terima kasih. Ketua IC Letemia, Sekretaris FW Ishak. Tujuh, nyanyian persiapan nyanyian Kidung Jemaat nomor 49 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Adventus yang pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hai mari sembah yang Maha Besar. Hai masyurkanlah keagungannya. Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang kekal, gunung batu tempat berlindung, tanduk keselamatan dan kota benteng kita.
Dia melepaskan tali-tali maut yang melilit kita dalam rupa Yesus Kristus, Juru Selamat yang kita nantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh tuntunan Roh Kudus, gereja sepanjang zaman untuk selalu menantikan kedatangan Tuhan. Agunglah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami untuk hidup dalam pengharapan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita angkat pujian kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Hari ini dunia kembali mengingatkan kita tentang mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tekanan dan derita, terbuang dan terluka. Mereka yang lapar dan haus kepedulian serta penghargaan karena terasing, dihadapkan lirikan sinis dan curiga. Mereka yang berharap masih adakah yang peduli dan menerimaku apa adanya. Ya, di sekitar kita ada banyak jiwa yang meronta dalam diam, menahan sakit dan derita yang harus ditanggung seumur hidup dan tak kuasa untuk berdamai dengan kenyataan itu. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun tak lebih dari orang-orang yang bergelut dengan dosa dan pelanggaran? Di
di antara kita yang bergelut dalam diam dan kesendirian, dengan kesedihan, rasa bersalah, takut dan gelisah, serta hilang harapan. Marilah berseru kepada Tuhan dengan segala kejujuran dari hati yang paling dalam. Mengakulah dan mohonlah belas kasihan-Nya agar Tuhan mengampuni dan menolong kita. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari kesadaran yang tulus akan mengundang anugerah pengampunan dosa yang diberikannya dengan penuh kasih, sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Kasihanilah kami orang berdosa. Saudara-saudaraku, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 15. Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya, karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Coba diundang berdiri, dengarlah petunjuk hidup yang baru. Saudaraku, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh sebab itu, jauhilah dosa dan jangan lupa berbuat baik. Hiduplah sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian, karena Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesusku berjanji setia
Jemaat kekasih Kristus, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan dan cinta kasih-Mu kepada kami, baik kami selaku pelayan dan umat-Mu, yang kami rasakan dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami ada dalam kebaktian Advent yang pertama. Untuk itu Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami orang-orang yang terbatas, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Untuk itu Tuhan, lewat curahan Roh Kudus-Mu kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk mengerti akan maksud daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Matius pasal 25 pada ayat yang ke-31 dan berakhir pada ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Beginilah firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bagaimanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagaimana orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita bersyukur ada lagi di saat ini kebaktian Minggu Adventus yang pertama. Kita percaya Bapak dan Ibu, sebelum kita ada dalam kebaktian Minggu Adventus yang pertama ini, dalam setiap keluarga kita juga telah ada dalam persiapan perayaan Minggu Adventus. Mungkin pertanyaan yang sama untuk beta katong semua, apa sebenarnya makna Adventus itu? Ini bukan sekedar mencari-cari alasan siapa benar, siapa salah, bukan Bapak Ibu. Beta bukan main-main dengan pertanyaan ini. Tetapi kalau kita pahami bahwa Adventus atau merayakan Minggu Adventus adalah kita ada dalam sebuah masa penantian. Pertanyaan yang kedua, siapa yang kita nantikan? Katong semua akan menjawab 100% Tuhan yang akan kita nantikan. Apakah untuk datang cuma di saat-saat ini? Lalu bagaimana dengan Tuhan yang telah berjalan bersama-sama dengan kita dari awal tahun sampai di bulan ini? Bulan yang ke-11 kebetulan tanggal 30, ya terakhir juga. Apakah itu juga Tuhan yang sama yang sementara kita nantikan dan kita rayakan Adventusnya? Ataukah baru Adventus baru ketong siap diri untuk menanti Tuhan? Lalu bagaimana dengan hidup yang kemarin bersama dengan Tuhan juga dalam keyakinan kita? Ya jawabannya sama, itu juga Tuhan yang kita nantikan. Jadi kalau kita putar, kita balik Bapak dan Ibu, sebenarnya merayakan Adventus bukan kita mempersiapkan diri kita menanti Tuhan, tetapi Tuhan menanti persiapan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kita harus rubah seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya kalau kita terjebak bahwa Adventus adalah kita akan mempersiapkan kedatangan Tuhan, beta percaya yang sudah kita lakukan membenahi sana sini itu dan ini itu benar. Tetapi pembacaan yang kita dengarkan bersama tadi Matius 25 ayat 31 sampai 46 bicara tentang persiapan atau memasuki Adventus, bukan memasuki sebuah dunia yang baru. Bukan kita terangkat dari kebiasaan kita lalu ada di tempat yang berbeda, tempat yang lain dan melakukan hal-hal yang baru. Tidak Bapak Ibu, anak-anakku. Ada dalam Adventus adalah kita ada dalam segala realitas kehidupan kita. Segala sesuatu yang telah kita jalani selama ini adalah bagian dari Adventus kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan pada saatnya akan diuji. Bacaan kita memberikan beberapa poin-poin ujian. Ya, anak manusia akan datang dan semua akan dikumpulkan, dipisahkan. Kelompok domba, kelompok kambing, yang di kiri dan yang di kanan. Akhir dari kelompok ini akan memperoleh sesuatu yang kekal, hidup yang kekal dan siksaan yang kekal. Ya, artinya Bapak dan Ibu menjalani kehidupan ini ada konsekuensi yang akan kita terima. Orang tidak mungkin menjalani hidup ini sudah akan subagini jadi ketong jalan biasa-biasa saja, tidak. Ada konsekuensi dalam setiap pilihan kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensinya. Selain bagian dari pertanggungjawaban, tetapi juga
ada hal-hal yang akan nanti kita terima. Dalam kesungguhan melakukan kebenaran, kita akan dianggap sebagai orang-orang yang benar. Tetapi dalam peran-peran, ada kalanya kita melakukan kebenaran dengan motivasi tertentu, ataupun sama sekali tidak melakukannya karena menganggap tidak penting. Kita juga akan menghadapi konsekuensi tertentu. Kita perlu bilang bahwa yang di kanan itu lebih baik atau yang di kiri itu hampir baik, tetapi itulah realitasnya. Yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, gambaran kehidupan kelompok-kelompok orang seperti itu, ada dua jenis hewan. Kelompok domba dan kambing sebenarnya sama saja. Ya, kalau saudara di Kisar itu punya keahlian menilai bagaimana yang domba, mana yang kambing, apalagi sore-sore di dekat lapangan pesawat di sana tuh akan mulai keluar, lalu orang mulai antar satu-satu. Akan mirip Bapak dan Ibu, domba dan kambing itu mirip, hampir sama. Ya, gembala saja yang dia bisa tahu dan memisahkan. Ya, kadang yang baik itu disebut kelompok domba dan yang buruk itu disebut kambing. Bapak Ibu, kalau ketong disebut domba nih pasti ketong ya aman, tapi kalau disebut kambing, nah pasti ketong tersinggung Bapak Ibu ya. Padahal kambing itu dia pun daging lebih enak dari domba juga. Domba kalau yang masih muda ya enak. Tapi sebenarnya apa dasar dikelompokkan seperti itu? Apakah cuma dibilang-bilang yang baik itu harus domba ya karena ada lagu domba yang kecil, atau tidak ada lagu kambing yang kecil, atau seperti apa? Ternyata sederhana Bapak dan Ibu, kategorisasi yang baik itu ke domba dan yang agak kurang baik itu ke kambing, ternyata dilihat ketika mereka berkumpul bersama-sama. Ya, padahal yang rentan bahaya, rawan sakit-sakitan itu domba. Kambing itu dia bisa turun naik tebing-tebing yang tinggi, dia punya ketahanan dan fisik lebih. Tetapi kenapa domba itu yang selalu dipakai baik? Domba itu kalau dalam kumpulan Bapak dan Ibu, satu ke kiri semua menghadap kiri, satu ke kanan semua ke kanan, berjalan sama-sama. Dan kalau malam dingin dong duduk rapat-rapat, yang lain kasih hangat, hawa panas kepada yang lain. Kalau kambing Bapak Ibu sama-sama cuma untuk satu, baku tando saja, sengaja cerita lain. Artinya apa dampak kita bagi sesama kita? Domba tadi dia punya dampak kalau kumpul-kumpul kasih hawa panas, hal-hal yang baik. Kalau kambing kumpul cuma untuk cari gara-gara dan baku tando. Sebenarnya memaknai makna Adventus di situ. Apa makna kehadiran kita? Apa makna keberadaan kita bagi orang lain? Kalau sebagai diri oke, tuntas, pasti kita ingin yang baik-baik bagi diri kita. Tetapi apa makna kehadiran saya bagi keluarga saya, bagi tetangga saya, bagi orang lain di tempat kita bekerja? Apa makna saya? Ya, itu yang mungkin kita memahami dalam cara berpikir merayakan Adventus. Tuhan menanti makna-makna yang baik itu kita lahirkan. Tuhan menanti, bukan kita yang menanti Tuhan. Tuhan menanti kebaikan kita. Dan itu harus benar-benar kita lakukan. Dan yang lebih menarik lagi Bapak dan Ibu, dasar dari mereka yang benar itu dibenarkan dan diselamatkan, dan mereka yang disalahkan dan disiksa cuma satu, karena mereka tidak melakukan sesuatu kepada saudaraku yang paling hina. Alkitab mencatat Bapak dan Ibu, yang baik itu karena mereka melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina, dan yang disalahkan atau tidak dibenarkan itu karena mereka tidak melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina. Pada lontanya kapan katong lihat Tuhan itu menderita kelaparan dan seterusnya? Dong pernah lihat. Tetapi jawabannya,
karena kamu melakukan kepada saudaraku yang paling hina, dan karena kamu tidak melakukan kepada saudaraku yang paling hina, konsekuensinya ini. Maknanya apa Bapak dan Ibu? Merayakan Adventus kita mencari dan menemukan saudara kita. Melakukan untuk saudara dulu sebelum untuk orang lain. Ya. Kalau keton dipilih-pilih untuk melakukan hal yang baik, keton akan pilih untuk orang yang paling dekat dengan kita, orang yang pernah berjasa dengan kita, atau orang yang mungkin keton anggap dia layak dan dia dihormati dan dia harus disanjung. Apalagi orang itu terbaik, terhormat dan segala-gala. Tetapi pilihan melakukan kebaikan adalah melakukanlah untuk saudara. Jadi Bapak Ibu, katong su canangkan atau su ada dalam persiapan Adventus. Nanti ada pertama, kedua, ketiga, keempat, cari saudara, benahi relasi-relasi yang belum beres-bereskan dulu. Itu makna Adventus di situ. Jangan katong bikin hal-hal yang besar-besar, yang wah-wah, sebelum cari saudara, benarkan dulu, benahi dulu kehidupan relasi kita, hubungan-hubungan persaudaraan kita yang belum beres-bereskan dulu. Ya, saudara ada yang katong anggap saudara ini boleh, yang itu belum boleh. Alkitab bilang lakukan kepada saudara yang paling hina. Ya, katong pernah pun saudara, katong semua punya saudara, sampai sekarang pun saudara. Beta bilang pernah tuh jangan sampai karena ada segala sesuatu lalu putus hubungan saudara. Adventus ini kita diingatkan untuk tetap menjaga persaudaraan. Walaupun saudara yang menurut katong paling hina ini mungkin karena ada banyak hal, ada banyak soal, ukuran, persoalan dan lain-lain, lalu mungkin katong lupa. Dengan Adventus kita meretas mencari jalan baru, menata lagi relasi-relasi kehidupan kita yang baik. Beta yakin Bapak dan Ibu, saudara-saudara, beberapa pesan ini mau menegaskan kita kembali bahwa kita memahami Adventus sekali lagi bukan kita yang menanti kedatangan Tuhan, tetapi Tuhan yang sementara menanti dampak perbuatan baik kita dalam setiap kehadiran kita, kapan dan di mana saja. Lakukanlah itu dalam kehidupan persekutuan kita. Bagi saudara, bagi orang tua, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka layak menerima kebaikan dari kita. Selamat memasuki dan merayakan Minggu Adventus. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 424 bait pertama dan kedua. Yesus
kita undang katong semua berdiri. Mari secara bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan menderita di bawah pemerintah, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, naik ke surga, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Bapak Rudi Nunumete. Selalu ada saja pencobaan. Dapatkah kita berbuat kebaikan seperti hidup diri kita sendiri? Tuhan tak pernah tuntut banyak dari kita semua umatnya. Kasih yang paling mulia, misi Tuhan di dunia. Yakinlah dan percaya bahwa Kristus sungguh hidup di dalam setiap langkah kehidupanmu. Oh, oh, hanya satu yang diminta, pengakuan dan pertobatan. Nyatakanlah di dalam hidupmu setiap hari.
Kristus lahir sebagai manusia, sama juga seperti kita sendiri. Namun benih datang dari Allah, sucikan hidup dari segala godanya. Tuhan tak pernah tuntut banyak dari kita semua umatnya. Kasih yang paling mulia, misi Tuhan di dunia. Yakinlah dan percaya bahwa Kristus sungguh hidup di dalam setiap langkah kehidupanmu. Oh, hanya satu yang diminta, pengakuan dan pertobatan. Nyatakanlah di dalam hidupmu setiap hari. Nyatakanlah di dalam hidupmu setiap hari. Kasih yang paling mulia, misi Tuhan di dunia. Kasih yang paling mulia, misi Tuhan di dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Di dalam kebaktian Minggu Adventus 1 ini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami sebagai tanda syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesempatan diberikan bagi Oka Group Perempuan Kenanga untuk